Jadi kita harus paham bahwa di dalam ketentuan FCTC ada pasal yang mengatur secara khusus agar bungkus rokok itu dibuat sama atau yang disebut sebagai plain packaging. Nah, pada tahun 2012, Australia merupakan sebuah negara yang menerapkan ketentuan ini sebagaimana dimandatkan, diamanahkan oleh FCTC. Indonesia, kita banyak dirugikan. Kenapa banyak dirugikan? Karena Indonesia banyak bergantung pada perkebunan tembakau, industri rokok, industri tembakau yang tidak hanya membuka banyak lapangan pekerjaan, padat karya, tetapi juga bisa mendapatkan uang dari cukai rokok. Di samping kita tahu bahwa di Indonesia perokok aktif itu masih banyak. Indonesia juga tahu bahwa kalau kita punya industri tembakau yang kuat di dalam negeri, maka kita juga bisa melakukan penetrasi ke luar negeri. Maka tindakan atau kebijakan pemerintah Australia terkait dengan plain packaging ini sungguh sangat mengganggu Indonesia sebagai salah satu pengekspor rokok di berbagai negara termasuk Australia. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengajukan gugatan pada tahun 2014 dan di dalamnya ada salah satu negaranya adalah Honduras. Kita sudah tahu bahwa kedaulatan harus dipertahankan. Sekarang Kementerian Kesehatan melalui sebuah rancangan peraturan Menteri Kesehatan akan memasukkan ketentuan tentang plain packaging atau bungkus rokok yang sama semua. Ini tentu kontradiktif. Kalau Bapak Presiden mengistilahkan dari buku beliau Paradoks Indonesia, ini sebuah paradoks. Bagaimana mungkin kita sebagai negara mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Australia yang merugikan kita, tapi sekarang Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan hendak memberlakukan ketentuan mengenai plain packaging. Ini tidak konsisten, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam konteks di dalam negeri. Saya justru melihat adanya indikasi keinginan dari pihak luar mau memaksakan Indonesia mempunyai regulasi tentang plain packaging ini. Saya katakan, oh tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pemerintah kita adalah pemerintah yang berdaulat, pemerintah yang sangat tahu apa yang ada di negaranya. Variabel-variabel apa yang harus diperhatikan agar kita betul-betul menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Saya rasa pada tahun 2014 ketika Kementerian Perdagangan mengajukan gugatan ke pemerintah Australia, pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke pemerintah Australia terkait dengan plain packaging ini masih berlaku termasuk pada tahun ini 2025 untuk kedepannya. Kalaupun misalnya Kementerian Kesehatan menghendaki agar para perokok aktif itu diturunkan, maka sebaiknya dilakukan dengan upaya-upaya edukasi, upaya-upaya penyuluhan, bahkan juga upaya-upaya yang memberi pemahaman kepada masyarakat, tetapi tidak melakukannya dengan menerapkan plain packaging. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya plain packaging ini ada 3 hal yang akan mengganggu industri tembakau kita. Pertama adalah para pelaku usaha di industri rokok. Tentu dia tidak bisa menunjukkan keunggulan, menunjukkan pembeda antara rokok miliknya dengan rokok yang dibuat oleh perusahaan pesaingnya mungkin. Kedua adalah dengan adanya plain packaging ini akan memunculkan rokok-rokok ilegal. Rokok-rokok yang tidak membayar cukai kepada negara. Rokok-rokok yang kalaupun ada stiker cukai negaranya, mungkin dipalsukan.
Sehingga apa? Negara akan mendapatkan pendapatan yang sangat menurun. Karena dengan adanya plain packaging ini, maka orang dengan mudah ya membuat bungkus seolah-olah ya seperti ya rokok-rokok yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan rokok yang berinvestasi besar dan lain sebagainya. Dan ini tidak fair menurut saya. Ya, kalau misalnya kita lihat di Australia, ini tentu berbeda ya dengan Indonesia. Kalau kita kebalikannya. Nah, oleh karena itu, yang kedua ini sangat penting ya, karena jangan sampai tidak adanya pembeda, maka akan memunculkan rokok-rokok ilegal. Yang ketiga adalah kalau kita melihat struktur APBN Indonesia, maka salah satunya adalah dari cukai rokok. Coba bayangkan kalau misalnya ada plain packaging, ya orang tidak ada pembeda, rokok ilegal akan masuk. Rokok ilegal itu tidak membayar cukai. Berapa besar negara akan kehilangan potensi pendapatan untuk APBN? Dan ini tentu akan mengganggu perekonomian kita. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kebijakan kalau nantinya akan dibuat, plain packaging ini tidak berpihak pada kita Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita tidak perlu membuat aturan terkait dengan plain packaging. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan sudah sepatutnya dan sewajarnya mendengar apa yang menjadi concern dari kementerian-kementerian lain. Dan terakhir tentu, meskipun ini aturan Kementerian Kesehatan, tetapi ingat, yang diikat itu adalah rakyat banyak. Karena kalau misalnya mau melakukan hal tersebut, seharusnya Kementerian Kesehatan mengambil upaya-upaya untuk mengedukasi, ketimbang membuat aturan yang akan mematikan industri tembakau di Indonesia. Saya rasa seperti itu ya jawaban saya terkait dengan ketidakkonsistensian pada waktu 2014 kita mengajukan keberatan terhadap plain packaging, tetapi kita mendengar kabar bahwa Menteri Kesehatan akan membuat peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan plain packaging ini. Terima kasih.